Oke, terima kasih. Baik, saya mulai. Ya, baik, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah semua sehat ya. Oh iya, masih suasana lebaran nih. Ibu mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya semuanya. Semoga kita semua selalu mendapatkan apa namanya rahmat dan perlindungan dari Allah, dan mohon maaf ya jika selama ini Bu Eva banyak salah sama kalian. Oke, Nak, sebelum memulai layanan bimbingan klasikal ini, Ibu akan memberikan tujuan dari layanan ini, yaitu kenapa sih Bu Eva memberikan layanan bimbingan klasikal ini, agar kalian itu mengetahui beberapa pilihan karir gitu ya. Kan kalian sudah kelas 12 nih, pasti akan melangkah ke jenjang selanjutnya ya. Nah, berarti kan kalian harus memilih. Nah, pilihan karirnya itu harus sudah ditentukan dari sekarang. Nah, maka itu tujuannya adalah untuk mengetahui pilihan karir setelah lulus SMA. Dan juga kalian harus mengetahui konsekuensi dari pilihan karir tersebut yang kalian nanti tentukan sendiri. Seperti itu ya. Oke, nah sebelumnya Ibu akan membuka dulu dengan membaca basmalah dan juga kita mulai dengan berdoa. Oke, kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, Nak ya. Baik, untuk langkah-langkah kegiatan ini nanti teman-teman akan Bu Eva berikan share PowerPoint. Nah, nanti karena sistemnya ini bimbingan klasikalnya, kita ada diskusi kelompok, ada sistem ceramah, nanti akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nanti ada curah pendapat atau diskusi kelompok ya. Nanti ada teman-teman Ibu meminta untuk membuat kelompok. Jadi nanti masing-masing akan berdiskusi, lalu akan mempresentasikan apa namanya hasil diskusi kelompoknya, seperti itu ya. Oke, kita perjanjian dulu nih sebelum mulai ke tahapan selanjutnya. Kita membuat kontrak layanan, yaitu kita akan mulai dari jam sekarang ya. Jam berapa nih? Jam 11.01 ya. Coba Ibu pasang dulu stopwatch-nya ya. Nah, nanti sampai juga dengan 1 jam pelayanan ya. Nanti teman-teman harus siap ya. Oke, gimana? Sudah sepakat semuanya? 1 jam pelajaran ini kita bahas tentang rencana apa namanya layanan setelah SMA. Oke, sudah siap? Sebelum masuk ke tahap inti, oke, alhamdulillah sudah siap ya, Nak. Baik. Oh iya, yang nggak masuk siapa nih ya? Oke, nanti akan Ibu lihat ya. Nanti teman-teman tolong kalau yang temennya nggak masuk, tolong kasih tahu ke Ibu ya. Dia kenapa? Seperti itu. Nah, untuk topik hari ini, Ibu jelaskan dulu secara singkat. Kita akan bahas tentang mau kemana sih setelah SMA, karena teman-teman itu sudah kelas 12, jadi teman-teman harus sudah punya pilihan gitu ya, pilihan karir ke masa selanjutnya mau apa. Nah, sekarang Ibu akan meng-share PowerPoint-nya. Nah, itu sudah ada belum? Sudah tertampil? Belum ada. Halo? Belum ada. Belum ada, Bu. Oh, belum ada ya? Oh ya, oke. Nah, sudah ada belum? Halo? Apa sudah ada? Sudah ada. Sudah. Ya, Nak. Ya, baik. Nah, ini Ibu share di sini. Nanti ada icebreaking juga ya di dalam PowerPoint ini. Oke. Nah, di sini PowerPoint-nya materi tentang mau kemana setelah lulus SMA. Nah, tujuannya adalah dapat memahami beberapa pilihan karir setelah lulus SMA. Jadi, teman-teman nanti harus sudah memilih karirnya mau kemana. Terus setelah itu memahami konsekuensi dari setiap pilihan karir tersebut gitu. Oke, sebelum mulai kita icebreaking dulu ya untuk mencairkan suasana di kelas supaya tidak tegang nih. Nah, ini icebreaking-nya adalah namanya tebak makna gambar. Di sini ada gambar nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini ada gambar. Pasti masing-masing gambarnya menimbulkan persepsi berbeda-beda. Nah, coba kalian simak. Nah, Ibu mau lihat, mau tahu dulu nih. Coba Delta, gambarnya apa ini?
Apa? Oh iya, orang sedang main handphone ya, main gadget. Oke, Ibu tanya lagi, silakan. Coba nggak usah dipanggil deh, masing-masing aja. Kira-kira asal sukarela aja deh, siapa? Oke, apa Dian? Oh iya, tentang brainstorming. Ya, baik. Satu lagi. Apa? Oh iya, apa Rio? Oh ya, tentang orang yang sedang bermain handphone terus dicuci otaknya ya. Sebentar. Nah, di sini menurut Anda apa makna gambar di samping? Nah, di sini ada semacam apa ya, penjelasan singkat. Nah, teknologi yang sudah mengambil alih dan memegang kendali pikiran manusia lewat serangkaian fitur dan aplikasi yang mana lama-kelamaan bisa mencuci otak sendiri secara perlahan. Nah, teman-teman pasti sudah memiliki gadget ya, bahkan gadgetnya keren-keren nih. Nah, ada yang iPhone, ada yang kan semakin di sini teknologi semakin canggih. Nah, otomatis kita sudah semakin banyak diatur oleh teknologi. Lama-lama kita tidak bisa berdiri sendiri dengan tanpa gadget. Coba bayangin, setiap bangun tidur yang dilihat apa? Gadget. Terus setiap mau tidur yang dilihat apa? Gadget. Jadi otomatis memang teknologi itu sudah sangat mengambil alih gitu dan memegang kendali pikiran manusia. Oke. Nah, ini yang kedua, gambar yang kedua ya. Nah, gambar yang kedua apa? Silakan. Ya, Dina. Oh iya, orang sedang ngejar-ngejar duit ya? Iya, betul. Terus, apa lagi? Orang yang sedang mengejar duit sampai ke liang lahat. Ya, oke, bagus. Nah, di sini menurut Anda apa makna gambar di samping? Nah, di sini adalah mengejar-ngejar uang yang ujung-ujungnya juga masuk lubang kuburan gitu. Kerja jangan cuma untuk mencari uang, karena uang itu jika dikejar pasti ujung-ujungnya juga akan mati gitu ya. Jadi kerjakan aja semua prosedur sesuai dengan prosedurnya. Nah, teman-teman di sini pasti endingnya ketika kita bekerja nanti pasti kan ingin memiliki atau ingin mencari uang ya, betul kan? Bukan hanya untuk mencari pengalaman gitu. Nah, teman-teman nanti harus bisa menyadari bahwa ketika uang itu mengatur kita, tuh kita akan menjadi lupa diri gitu ya. Makanya ini adalah orang yang sampai mengejar uang hingga ke liang kuburan. Nah, seperti itu. Nah, ini yang ketiga, tebak gambar lagi apa? Ini ada love, terus ada lambang Mercy. Nah, di sini adalah kira-kira kita tidak boleh terlalu sibuk, ini Ibu aja ya yang jelasin. Kita tidak boleh terlalu sibuk memikirkan hal yang kita tidak miliki. Terus daripada mensyukuri apa yang kita miliki. Contohnya nih, teman-teman kan saat ini statusnya masih pelajar. Terus ada yang sudah punya mobil kan? Nah, berarti kira-kira waktu pada saat dibelikan mobil sama papa mamanya, kira-kira mikirin itu apa enggak? Minta atau dikasih gitu ya. Sebenarnya kalau status teman-teman masih pelajar tidak usah muluk-muluk pengen dibeliin mobil kah atau dibeliin yang sesuatu yang mewah. Sebenarnya cukup mensyukuri apa yang dimiliki, apalagi belum kerja ya gitu. Lebih seringlah melihat kondisi keadaan yang ke bawah, jangan ke atas. Karena kalau misalnya kita melihat ke atas, itu selalu kita tidak ada syukurnya gitu ya, selalu merasa kurang terus seperti itu ya. Oke, dan yang terakhir adalah ini. Ini sama ya, gadget juga, ini orang dan ini adalah apa namanya hewan ya, hewan. Nah, di sini apa kira-kira? Coba apa Amel? Oh iya, jadi diatur ya, betul. Terus satu lagi nih, apa? Silakan Ega. Iya, baik. Nah, di sini memang semua zaman teknologi sudah diatur oleh gadget sama dengan tebak gambar pertama ya. Jadi intinya adalah kita tidak boleh diatur oleh gadget, justru kita yang harus mengaturnya. Jangan sampai kita terlalu kebablasan dengan pola hidup yang semuanya bergantung sama gadget seperti itu ya. Nah, itu ice breaking untuk mencairkan suasana supaya teman-teman itu gampang dan bisa nanti konsentrasi ke tahapan yang selanjutnya. Oke, sampai situ ya ice breakingnya. Nah, ini kita masuk ke inti materinya. Nanti kita ada dialog interaktif ya. Jadi teman-teman bisa langsung dialog aja. Kalau pas lagi Ibu saat menerangkan bisa langsung bertanya. Nah, persepsi di sini adalah sebagian besar siswa menjelang selesai studi dari SMA selalu dihadapkan pada suatu pertanyaan. Selalu SMA mau kemana gitu ya. Dulu juga Ibu waktu SMA seperti itu. Apa mau langsung kerja, apa mau kuliah, apa mau kursus, atau mau merit gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang selalu ada di kepikiran teman-teman.
Nah, di sini pertanyaan tersebut selalu terbesit di benak siswa saat menjelang selesai studinya. Nah, ini ada alternatif pilihan. Ada yang kuliah, baik program D1, D2, D3, S1, atau kursus, ya, atau pelatihan-pelatihan bahasa Inggris, atau kursus menjahit, gitu ya, atau bekerja, langsung bekerja, atau berwira swasta meneruskan usaha keluarga. Nah, itu adalah semua kalian harus memilih, ya. Semua kalian harus memutuskan, dan semua pilihan ada konsekuensinya. Untuk itu, perlu informasi yang cukup lengkap dalam mengambil keputusan terhadap pilihan masa depan yang lebih baik. Oke, Ibu tayangkan dulu ya videonya, nanti kalian bisa simak videonya, setelah itu nanti kita akan adakan curah pendapat. Oke, Ibu tayangkan ya, silahkan ditonton. Oke, bagaimana? Sudah menonton tayangannya ya, videonya tentang karir juga ya, yang pasti berhubungan sama karir, mau kemana setelah lulus SMA. Nah, kira-kira apa nih isi videonya? Silakan Dimas. Iya, betul. Nah, tentang perjalanan hidup seorang SMA yang dia harus menentukan pilihan di 4 pilihan tersebut ya. Oke, betul. Terus ada lagi, satu orang lagi? Apa, Mbak? Iya, hampir sama kayak Dimas ya, tentang pilihan dihadapkan satu pilihan yang harus dia tentukan gitu ya, dengan berbagai konsekuensinya. Nah, teman-teman dari video tayangan tersebut pasti ada hikmah yang dapat diambil ya. Nah, setelah itu Ibu jelaskan dulu materinya, setelah itu kita akan adakan jejak pendapat. Nah, di sini, ini SMA, ini skemanya ya. Ini SMA, itu ada skema atau bagannya. Ini ada mau kuliah di perguruan tinggi dengan masing-masing ilmu ya. Teman-teman kan di sini anak MIPA ya. Nah, di sini bisa ke sains, bisa ke teknik, atau pengen lintas jurusan ke ekonomi bisa. SBMPTN nanti, sosial politik bisa, dan sebagainya. Ya, itu adalah kalian harus bisa tentukan dari sekarang. Nah, atau mau ke kursus atau training ya. Endingnya semua akan bekerja ya, otomatis ketika kuliah pun semuanya sama, pasti dihadapkan ingin yang namanya merasakan melamar pekerjaan seperti apa. Nah, di sini nanti namanya berkarir gitu ya. Jadi jangan bingung-bingung ketika kalian ditempatkan pada situasi yang orang tua mendukung kuliah, jangan malah mikir pengen nikah aja lah, jangan sampai seperti itu ya. Masih bersyukur orang tua masih bisa biayain kuliah, jadi sebisa mungkin harus bisa mengikuti keinginan orang tua dan keinginan sendiri gitu. Oke. Lanjut, ini skema yang kedua tentang skema atau jalur karir SMA. Nah, SMA di sini yang pasti kalian harus lulus dulu ya, syarat kelulusan. Kalau lulus bisa lanjut, kalau tidak lulus berarti harus mengulang paket B atau paket C. Di sini kuliah di perguruan tinggi itu ada negeri. Aduh, maaf ininya warna kuning ya, kurang kelihatan, kurang jelas, nanti Ibu ganti. Ada negeri, ada swasta. Ya, pengen di PTL atau PTS itu sama aja, itu pilihan kalian semua gitu. Pengen di negeri otomatis biaya kuliah lebih murah. Kalau pengen di swasta otomatis ya kalian harus mengeluarkan budget yang lebih besar. Gitu, disesuaikan dan dikomunikasikan dengan orang tua. Lalu kalau pengen coba kursus atau training boleh. Teman-teman kan alumni-alumni juga banyak tuh yang tidak kuliah tapi mencoba untuk training bahasa Inggris atau kursus bahasa Inggris, itu nggak apa-apa. Itu adalah pilihan di tangan kalian. Otomatis ada konsekuensinya seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini adalah beberapa pertanyaan. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan ini pasti dong ada di benak kalian ya. Nah, kira-kira kalau pengen kuliah, apa sih program studi yang diminati? Lalu bagaimana prospek karir masa depan apabila memilih program studi tersebut? Lalu di mana universitasnya yang akan diambil? Terus apa yang universitas atau institut atau sebagainya ya? Bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi, itu semua nanti bisa dikomunikasikan, ya. Nanti akan ada apa namanya ya, konsultasi selanjutnya ya, kalau misalkan kalian masih bingung gitu. Nah, kalau misalkan pertanyaan kalau mau mengikuti bimbel kursus training itu apa, program apa yang dipilih? Yang pasti sesuai dengan passion juga. Kalau sukanya itu bahasa Inggris, bisa memperdalam bahasa Inggris. Kalau sukanya bahasa Korea, ya silakan diperdalam untuk mengikuti kursus atau bahasa Korea gitu. Bagaimana prospek masa depannya dan sebagainya gitu ya. Nah, jika pertanyaannya kalau mau masuk dunia kerja, nah menurut Ibu juga tahun lalu tuh ada tuh beberapa orang yang tidak kuliah gitu ya, mungkin terkendala biaya sehingga dia memutuskan untuk bekerja gitu ya. Otomatis harus bisa mencari sumber informasi kerja, ada di JobsDB, di Jobstreet. Yang pasti kalian memiliki ijazah SMA. Otomatis nanti ketika kerja pun salary SMA dan juga sarjana pasti berbeda gitu ya. Nah, kalian harus bisa
cari tahu dulu nih kira-kira kerjanya mau di bidang apa, seperti itu ya. Oke, nah jika pilihannya itu di program studi, otomatis kalian harus melanjutkan kuliah nih ya. Nah, di sini harus memiliki wawasan yang luas sehingga dapat membentuk pola pikir mindset dalam diri yang lebih baik. Jangan sampai salah memilih jurusan. Nah, yang kedua, memiliki sikap dan mental yang baik. Harus ada hard skill sama soft skill-nya. Lalu pilih prodi yang mudah untuk bekerja. Lalu untuk mencapai kepuasan dapat yang tidak dapat diukur oleh materi karena telah melakukan proses menuju kesuksesan. Terus dan selanjutnya ya, di sini sudah jelas ya, intinya adalah ketika kalian memutuskan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi harus memiliki kecukupan biaya gitu ya, karena orang tua akan support gitu ya dalam hal biaya, dan juga kalian juga harus siap gitu ya dalam hal ilmu. Pasti kan harus belajar lagi, harus menimba ilmu lagi gitu ya, beda dengan bekerja gitu. Oke, lanjut. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut apa aja? Kalian bisa lihat status dan akreditasi perguruan tingginya apa. Jika pengen ke swasta, otomatis kalian harus lihat nih, jangan ngambil atau milih swasta yang yang tidak terlalu favorit atau yang biasa-biasa aja, karena nanti itu akan berpengaruh kepada tingkat pekerjaan kalian. Karena pasti perusahaan akan mencari memilih lulusan dari perguruan tinggi yang bagus gitu ya. Nah, statusnya apa, akreditasinya apa, minimal kalau bisa B ya, kalau bisa sih sudah A gitu ya. Jadi jangan sampai kalian memilihnya yang akreditasi yang masih izin operasional gitu, karena itu akan menyulitkan teman-teman juga. Nah, dilihat jalurnya apa, SNMPTN, SBMPTN, atau ujian mandiri, atau mau tes sendiri gitu ya. Nah, itu bisa kalian cari tahu. Jenjang pendidikannya apa dan bentuk perguruan tinggi, itu kalian harus tahu juga gitu ya. Nah, sistem penerimaan mahasiswa, terus kalau pengen coba perguruan tinggi kedinasan itu juga bisa ya, karena perguruan tinggi kedinasan juga itu sangat bagus prospeknya ya, gitu. Dan hal-hal penting yang fokus untuk kalian ketahui, yang pasti kalau keinginan primer itu adalah ingin melanjutkan pendidikan, fokus kepada bakat, lalu fokus ke penjurusan bidang studi, dan juga fokus pada kemampuan sendiri gitu ya, jangan ikut-ikutin teman. Ya jangan ikutin teman, karena kalau yang namanya bakat itu kan beda-beda gitu ya, ada yang teman yang sukanya bakatnya berhitung, ada yang suka bakatnya menghafal gitu, yang pasti berbeda-beda. Oke, di sini bentuk-bentuk perguruan tinggi, ini ada universitas ya, karena kebanyakan di Indonesia itu namanya universitas. Nah, apa bedanya universitas sama institut? Nah, oke, ada yang tahu? Ya, apa? Ya, betul, Amber. Universitas itu lebih luas ya lingkupnya. Misalkan nih, aku pengen kuliah di UPI, Bu, UPI Bandung. Apakah itu kampusnya untuk jadi guru semua? Oh, tentu tidak. Bisa juga jadi yang selain non-guru gitu, pengen yang ngambil pendidikan ada, non-pendidikan juga ada gitu ya. Nah, itu karena yang namanya universitas, otomatis program studinya banyak. Nah, kalau institut lebih sedikit ruang lingkupnya, contohnya kayak ITB, kayak IPB. ITB itu lebih ke teknologi gitu ya, walaupun sekarang ada IPS-nya. IPB lebih ke pertanian, walaupun sekarang sudah ada bisnisnya gitu ya. Jadi kalian harus cari tahu. Dan sekolah tinggi itu kebanyakan rata-rata di ikatan dinas gitu ya. Akademi, nah kalau akademi itu biasanya D3, D4. Salam. Ya, D3, D4. Terus ada pengen coba ke Akademi Pariwisata NHI Bandung, silakan gitu ya. Karena memang lebih fokus ke dunia pariwisata. Politeknik, nah Politeknik ada yang D3, ada D4. Nah, ini kalian harus cari tahu dulu gitu ya. Lalu next, ada 2 jalur dalam pendidikan, ada pendidikan akademi sama pendidikan profesional gitu ya. Di sini kalian harus tahu juga nih, kalau akademi berarti harus mengutamakan memperluas wawasan ilmu. Jadi ada S1, S2, S3. Kalau profesional itu D1, D2, D3. Makanya kenapa kalau teman-teman pengen coba ngambil D3 atau D4, itu lebih banyak ke aplikasi atau prakteknya dibanding yang S1 lebih banyak ke teori, seperti itu ya. Nah, itu tadi tentang jalur-jalur masuk apabila teman-teman memilih untuk kuliah. Nah, di sini kalau teman-teman pengen milih pelatihan atau kursus, ini kalian harus dilihat dulu nih, kursusnya juga jangan yang abal-abal, contohnya yang asal aja kursus yang nggak ada surat izin operasionalnya, nah sehingga tidak bisa mengeluarkan ijazah dari kursus tersebut. Itu harus jelas juga ya kursusnya. Atau ikut coba ke pelatihan kerja, atau ada yang namanya BLK ya, Balai Latihan Kerja. Nah, itu kalian juga bisa gitu ya cari tahu gitu kan. Alumni tahun lalu ada kok yang ikut BLK gitu. Dan teman-teman di sini harus jeli juga, jangan sampai terjebak dalam
hal yang penting murah kursusnya, tapi akhirnya jadinya nggak dapat ijazah gitu, tidak dapat sertifikat, jangan sampai seperti itu. Oke. Pilihan memasuki dunia kerja. Nah, kalau ketika kalian memutuskan untuk bekerja, bekerjalah sesuai dengan keinginan. Jangan sampai juga kan ada nih zaman sekarang kerja tapi bayar gitu ya. Contohnya pengen dapat gaji yang tinggi, bayar dulu deh ke salah satu oknum. Nah, jangan sampai seperti itu. Carilah yang rezeki yang halal. Jadi awalnya aja sudah yang tidak baik gitu kan. Harusnya yang awalnya baik, nanti insya Allah kita mendapatkan penghasilan juga yang halal gitu ya. Nah, makanya teman-teman ketika memutuskan untuk bekerja, carilah pekerjaan yang sesuai dengan keinginan sendiri. Bisa di jasa, perdagangan, atau industri. Mohon maaf nih, contohnya ada murid ibu tahun lalu itu dia ngegojek gitu ya. Karena dia bingung kalau lulusan SMA apa, loh itu kan bukan pekerjaan yang haram juga, nggak apa-apa ngegojek, dan alhamdulillah dia bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang dia kumpulkan bisa untuk tahun depan dia kuliah, seperti itu ya. Jadi intinya kalian bisa mencari lowongan kerja di internet, sekarang zamannya di internet ya, bisa apply lamaran by email gitu ya, mengikuti tes atau on job training gitu ya, semua sistemnya ada di internet. Oke, nah ketika pilihan yang terakhir adalah pilihan kehidupan berkeluarga, ya nauzubillah min dzalik, jangan sampai kalian nanti menikah karena MBA, jangan sampai seperti itu ya. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah bahas tentang seks bebas. Nah, ketika kalian memutuskan untuk berkeluarga, lihat nih umur ya. Umur teman-teman itu kan 16 tahun ya, 16 atau 17 tahun ya. Berarti kan itu masih di bawah umur ya. Nah, kira-kira kalau ketika menikah apa yang nanti akan dipersiapkan? Mentalnya udah pasti gitu ya, walaupun Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan, tapi kan teman-teman masa depannya masih panjang gitu ya. Nah, saran Ibu ketika teman-teman memutuskan untuk menikah harus dipikirkan baik-baik gitu. Nanti ketika menikah pasti kan punya anak, nanti teman-teman pasti harus memikirkan biaya dan sebagainya gitu ya. Memang orang tua harus sangat berperan gitu ya. Tapi ketika nanti memikirkan nanti aja deh nikahnya, kalau udah sukses karirnya, ya jangan seperti itu juga. Itu semua adalah pilihan teman-teman. Menikahlah di usia yang sudah ideal atau produktif gitu ya. Jadi intinya seperti Ibu, waktu Ibu menikah umur 24 tahun gitu kan, sudah bekerja juga, jadi sudah pas gitu, daripada menikah di umur 17 tahun kan belum pas gitu ya dalam undang-undang juga kan seperti itu. Jadi intinya pilihan pasti ada konsekuensinya. Oke. Nah, di sini itu tadi sudah Ibu jelaskan tentang materi-materinya ya dalam bimbingan klasika. Nah, Ibu di sini minta teman-teman semua membuat kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nanti teman-teman bisa sharing seputar apa aja sih yang akan dilakukan setelah lulus SMA. Terus nanti kira-kira dari masing-masing bisa saling bertukar pikiran, bisa saling sharing ya. Satu kelompok 3 sampai 4 orang. Silakan dipilih, Ibu nggak mau milih yang teman-temannya siapa, sok senyamannya aja teman-teman mau memilihnya sama siapa, dan nanti hasilnya itu dipresentasikan. Nah, misalnya kelompok 1 ketuanya Aryo, kelompok 2 ketuanya Dimas, kelompok 3 ketuanya Ambar gitu ya. Nanti para ketua kelompok itu nanti bisa mempresentasikan hasil dari diskusinya. Seperti itu, jelas ya? Nah, oke. Silakan Ibu kasih waktu 15 menit ya buat diskusi kelompok. Oke, silakan. Oke, sudah ya. Nah, silakan untuk mempresentasikannya. Siapa yang mau bicara dulu? Siapa yang mau mempresentasikan duluan? Silakan. Ya, Ambar, silakan. Oh iya, jadi menurut kelompoknya Ambar, maunya apa? Kuliah. Oh iya, ada yang mau kuliah semua ya. Alhamdulillah semuanya sepakat. Apa alasannya? Oke, alasannya mengejar karir. Oh iya, mungkin karena kebanyakan ini ya perempuan ya. Oke, baik. Iya Bang, dilempar aja Bang paketnya. Dilempar aja Bang. Iya iya. Oke. Iya nggak apa-apa. Oke, terus selanjutnya kelompoknya Aryo. Iya apa? Oh mau kerja, iya nggak apa-apa. Mungkin karena banyak laki-laki ya, tapi ingat ya, ketika teman-teman memutuskan untuk bekerja, teman-teman harus siap. Dia misalnya cowok itu lebih kuat mentalnya gitu ya. Nanti bisa ketika udah kerja, nanti bisa mengumpulkan uangnya, bisa untuk kuliah itu malah lebih lebih bangga kuliah dengan hasil sendiri. Tapi ingat ketika kerja, jangan sampai teman-teman nanti malahan lupa gitu ya, nggak pengen lanjutin kuliah. Oke, yang kelompoknya Dimas apa?
Oh, ada yang mau nikah. Oh, gitu. Terus ada juga yang mau kuliah, beda-beda ya. Iya, intinya kalian harus tahu dan apapun konsekuensi yang teman-teman ambil, pilihan yang teman-teman ambil itu harus ada konsekuensinya gitu ya. Intinya adalah jangan sampai terjebak dalam pilihan yang sulit gitu ya. Jadi apa namanya, teman-teman supaya tidak bingung bisa dikomunikasikan kembali dengan orang tua, sharing supaya tidak tidak bingung gitu nanti menentukannya itu ke arah mana seperti itu. Oke. Nah, oke, ini sudah ya untuk PowerPoint-nya, Ibu close. Terima kasih, semoga sukses semuanya. Nah, dari hasil tadi, teman-teman Ibu minta nanti hasil presentasinya kalau kalian buat dalam suatu kertas, nanti dikumpulkan aja ya. Nanti setelah itu teman-teman bisa Ibu nilai dari hasil tersebut. Sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semuanya itu adalah namanya jejak pendapat ya. Semuanya bagus semua dari hasilnya, tapi yang pasti Ibu pengen lihat keaktifan kalian gitu ya. Oke, bagaimana kesimpulannya dari pertemuan ini? Silakan disimpulkan, Dina. Apa? Iya, berarti Dina sangat terbantu sekali ya dengan materi ini sehingga Dina bisa menentukan pilihan. Yang pasti jangan sampai salah dalam menentukan pilihan ya Dina. Oke, lagi silakan Dian. Namanya suka ketukar nih Ibu, Dina sama Dian. Sama-sama cantiknya tapi ya. Ya, oke Dian apa? Dian mau kuliah juga ya, alhamdulillah. Oke, yang pasti walaupun perempuan tapi tetap masih mau mengejar karir ya. Iya, bukan berarti perempuan harus di rumah gitu ya. Yang pasti harus berimbang. Ketika nanti sudah menikah harus bisa menjadi seorang ibu dan juga bisa menjadi seorang, dia menjadi guru ya? Oh, alhamdulillah, menjadi guru apa? Jadi guru BK. Iya, baguslah nanti bisa kayak ibu ya. Oke, satu lagi. Silakan. Siapa nih? Oh, Evi silakan. Apa kesimpulannya? Iya, bagus ya. Intinya semua kesimpulannya sama. Jadi teman-teman sangat terbantu sekali dengan materi ini ya. Nah, lalu Ibu minta teman-teman membuat refleksi kegiatan dari kemanfaatan kegiatan ini. Apa kira-kira refleksinya apa sih? Silakan yang mau ngomong. Ya, Ega. Oh iya, bagus. Jadi Ega sangat senang sekali ya mengikuti layanan Bimbingan Klasikal ini. Jadi sangat terbantu sekali ya. Oke, lanjut, Delta. Iya, bagus. Ya, jadi alhamdulillah kalau semuanya merasa berkesan gitu ya, bermanfaat dengan layanan bimbingan klasikal ini, Ibu pun senang gitu ya. Jadi apa yang Ibu sampaikan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan Ibu mau memberikan pesan, memberikan penguatan kepada teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman dihadapkan pada suatu pilihan ya, di benak kalian tadi ada 4 tuh pilihannya. Mau kuliah, mau kursus ya, atau pelatihan, mau lanjut kerja atau mau menikah. Nah, berarti harus benar-benar dihadapkan pada pilihan yang sesuai dengan masa depan, sesuai dengan diri sendiri, dikomunikasikan dengan orang tua. Jangan sampai nanti pilihan itu akan membuat rasa penyesalan gitu ya. Ketika mau kuliah benar-benar harus disiapkan dananya, harus disiapkan segala sesuatunya. Ketika mau kerja juga harus disiapkan udah siap belum pengalamannya, udah bisa mengoperasikan Excel dan sebagainya belum. Nah, itu sudah harus dengan berbagai macam pertimbangan gitu ya. Intinya tidak ada satu keputusan yang terpaksa, jadi harus benar-benar sesuai dengan diri sendiri. Oke, itu adalah pesan dari Ibu ya, yang pasti kalian harus bisa benar-benar melangkah dengan mengucapkan basmalah gitu ya, supaya apa yang kita lakukan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, rencana kita setelah ini akan ada lanjutan nih. Jika teman-teman masih ada yang belum paham, bisa kita adakan konseling individu atau konseling kelompok ya. Nanti teman-teman bisa tanya sama Ibu lagi ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya coba ada yang mau bertanya nggak dari materi ini? Ya, silakan, Aryo. Iya, nah, oke Aryo, nanti ada tugas ya. Tadi Aryo ada tugas ya. Tugasnya nanti yang namanya LKPD ya, lembar kegiatan peserta didik. Nanti Ibu taruh di WA grup ya. Nanti teman-teman bisa ngisi via Google Form. Nanti teman-teman bisa mengisi dengan pengalaman sendiri. Tidak boleh mencontek ya, dengan pengalaman sendiri dari hasil kegiatan materi bimbingan klasikal ini ya. Terima kasih pertanyaan Aryo, sudah diingatkan. Untung aja Ibu hampir lupa tuh.
Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Dimas? Ya, nanti kegiatan setelah ini yang individual nanti bisa janjian sama Ibu ya mau kapan, nanti Ibu buatkan schedule-nya biar teman-teman juga kan nggak bentrok nih, kan masih KBM ya, biar nanti nggak bentrok dan Ibu juga nggak mau nih teman-teman ketika konsultasi mengambil jam pelajaran mapel lain, Ibu nggak mau seperti itu atau cabut pelajaran ya, jadi harus sesuai dengan jam kosong aja gitu, oke? Ada lagi? Oke, jika tidak ada, bisa kita tutup pertemuan hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita tutup dengan membaca doa. Oke, berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kekurangan dari penyampaian Ibu sampaikan. Kalian hebat, kalian luar biasa, sudah bisa berdiskusi kelompok dengan baik ya. Kita aplaus buat teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Ahyadi dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa setelah ini teman-teman mengisi lembar evaluasi yang akan Ibu kirimkan di Google Form juga. Oke, terima kasih. Bisa live dari Meet. Dadah. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih, Bu Eva. Waktunya 28 menit, Pak. Saya pakai stopwatch. Ya. Enggak, Bu Hani. Atur nuhun, Pak Eka. Bu Eva biasa ya, saya dari RPL-nya dulu ya. Ibu, mangga. Bu Eva, di sini kan nanti di penilaian di instrumen RPL itu salah satu komponen di situ merumuskan tujuan dengan mengimplementasikan HOTS, order thinking ya. Jadi menuntut apa? Ya, Bu. Halo. Ibu. Ya. Bentar. Klik lagi Bu Eva. Udah terdengar suaranya? Sudah, Bu. Ada ya? Sudah ada. Ya, ada. Bu Eva, tadi di salah satu komponen itu merumuskan tujuan dengan mengimplementasikan HOTS. Ya. Iya, betul, Bu. Yang tujuan khusus order thinking ya. Nah, di sini kan Bu Eva membuat RPL untuk kelas 12 SMA. Sedangkan di rumusan tujuan ini masih ada yang memuat C1. Ada yang masih memuat C1. Tapi mungkin dilihat ya, apakah peserta didik memilih alternatif pilihan karir sesuai setelah SMA. Itu Bu Eva mencantumkan C1. Oh iya. C1 pengetahuan. Iya, Bu. Ya, jadi dilihat kembali. Kemudian peserta didik menentukan perencanaan karir sesuai alternatif pilihan. Mungkin kalimatnya juga di ini lagi ya, Bu Eva. Iya. Diperbaiki. Peserta didik mampu apa dulu sebelum kan ada urutannya. Sebelum dia mampu menentukan dulu yang harus di. Ya, Bu. Ya. Apakah dia mengidentifikasi dulu atau apa? Mengidentifikasi dulu berbagai alternatif. Setelah identifikasi baru dia nanti memilih. Setelah memilih dia menentukan membuat keputusan. Nanti urutannya apa ya? Iya, Bu. Gitu kan supaya nanti semakin tujuannya semakin ke bawah itu semakin menuntut cara berpikir yang tingkat tinggi. Ya. Nah, yang ini yang nomor 3, peserta didik kirakan konsekuensi. Nah, dari tujuan ini apa yang ingin Bu Eva ungkap? Ya. Jadi setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya ya, Bu. Misalkan ketika dia mau menikah, pasti kan konsekuensinya nih apa gitu, Bu. Yang diungkap. Jadi nanti pertanyaannya seperti apa, Pak? Pertanyaannya mungkin ini kan tujuannya ya. Berarti pertanyaannya nanti kira-kira dari hasil pilihan siswa
Berarti nanti akan mengerucut kembali kepada konsekuensinya apa nih setelah dia memilih pilihan tersebut gitu. Nanti ada di lembar itu sih Bu. Salah ya Bu ya? Ya sih kayaknya belum urut sih Bu ini ya Bu. Tapi nggak ada ya lembarnya ya? Belum Bu, belum ada. Iya nanti jadi rumusan tujuan diurutkan. Kalau misalkan kita mau kognitif dari yang rendah sampai menuju ke yang tinggi gitu ya. Ya, baik. Supaya nanti Bu Eva ketika mengevaluasi sistematis juga tidak loncat-loncat. Ya, baik Bu. Ini Berarti juga saya bingung nanti cara gimana gitu untuk rumusan tujuan yang ini memperkirakan konsekuensi. Jadi maksudnya gitu, kalau misalkan pilih perguruan tinggi konsekuensinya apa misalnya? Kan mungkin konsekuensi tidak satu ya. Ya, nah, apakah seperti itu atau bagaimana? Tapi kalau yang lain-lainnya sudah bagus, nanti tinggal di sini Bu Eva tadi dilampir proses ada laporan, ada evaluasi hasil. Iya. Tidak ada. Belum Bu, belum ada. Nah, dan ya materi ada di situ. Ya. Kemudian lagi, mungkin ini juga tadi materi Bu Eva terlalu padat. Oh, sebetulnya ini bisa untuk beberapa kali pertemuan ya. Iya Bu. Materi terlalu padat. Tadi Ibu hitung Bu Eva 20 menit itu presentasi dari itu saja, presentasi dari PowerPoint. Iya, Sedangkan siswa masih suruh diskusi 15 menit kemudian, setelah diskusi 15 menit disuruh mempresentasikan hasil diskusinya juga. Jadi mungkin ini akan lebih dari 45 menit. Jadi nanti tolong diperhatikan kembali pengelolaan waktu, disesuaikan dengan materinya ya Bu Eva ya. Iya Bu, iya. Ya, mungkin itu nanti untuk berarti untuk presentasi sayanya Bu yang bimbingan karirnya itu berarti singkat aja ya Bu ya. Jadi lebih ke ini ke apa namanya yang materi-materi singkat aja ya Bu. Kalau materi singkat nanti anak paham anak paham tidak kecuali anak ditugaskan untuk mencari informasi sendiri. Ada jalur pendidikan, ada sistem masuk perguruan tinggi, ada jenis-jenis perguruan tinggi atau bentuk perguruan tinggi, ada status perguruan tinggi. Itu banyak sekali tadi yang Bu Eva sampaikan. Gitu. Oh ya baik Bu. Nanti akan saya lebih perhatikan Bu untuk waktunya Bu. Ya, kalau ya, enggak. Terima kasih Bu. Enggak, Pak. Sudah komprehensif ya. Saya sepakat dengan Bu Hani ya. Materinya terlalu padat atau memang pembawaannya Bu, yang memang cepat. Jadi terlalu cepat Bu pembawaannya. Ngomongnya terlalu cepat jadi agak rasa rusuh gitu Bu. Iya. Tidak menyediakan ya dan ruang untuk orang berpikir gitu. Iya. Tapi kan gini ya, yang poin 1 adalah berapa, terus langsung poin 2 berapa, poin 3, 4, 5. Jadi belum selesai, udah maju lagi gitu. Dan nampaknya nanti di UKIN ini harus latihan presentasi lagi Bu. Jadi dibayangkan memang di depan Bu Eva ini memang ada orang yang memang ingin memahami materi Ibu gitu. Kalau tadi itu presentasi untuk sendiri, bukan untuk orang lain. Ya. Poin paham, tapi yang penting materi Bu Eva terkejar gitu targetnya. Kalau tadi yang saya karena saya membayangkan tadi saya berempati jadi anak SMA, wah capek ngejar-ngejar materi Ibu gitu ya. Tapi itu yang harus perlu ini adalah latihan presentasi santai. Jadi kayak tadi mereview video juga kan, tadi videonya tentang apa? Oh gitu ya, rame enggak? Ya, padahal kan banyak yang bisa diungkap dari video saja. Ya. Iya Pak. Apa yang disukai, apa yang tidak disukai, apa ya kalau diidentifikasi belum dianalisis, belum digeneralisasikan dari satu video saja.
itu belum terungkap semua, tapi udah masuk ke materi. Ya Pak. Iya. Hal yang lainnya, LKPD itu sebaiknya ya masuk di materi kayak tadi ya. Anda lebih memilih kuliah atau lebih memilih kerja, apa alasannya? Nah, itu LKPD. Tugas akhir saran saya. Biar terlihat kalau memang Bapak menyiapkan LKPD dan itu diberikan di tengah-tengah layanan. Di PRK juga boleh, tapi untuk kepentingan UKIN itu biar aktivitasnya LKPD-nya juga digunakan. Nah, itu lebih baik. Silahkan teman-teman isi LKPD-nya. Ibu sudah bagikan. Pertanyaan pertama gini, kedua seperti ini, tiga, dan seterusnya. Setelah itu dibahas hasil dari isian peserta didik itu dibahas. Yang perlu direview, apa yang perlu dieksperimentasi, dan seterusnya. Sehingga artinya berkaitan mereka pulang membawa sesuatu. Bukan hanya bekal efektif, tapi tadi kata Bu Hani juga ada bekal efektif, bahkan menuju ke langkah gitu di psikomotor. Kayaknya udah. Terima kasih. Baik Pak. Terima kasih Pak. Orang lagi ya.